Tutorial membuat pupuk organik cair POC, pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Peraganya Pak Mantra yang di Garang Legu. Persiapannya apa aja? Jadi teman-teman, selamat pagi. Kita pagi ini akan membuat pupuk organik cair atau POC. Yang sangat akrab biasanya dipakai oleh mereka yang suka berkebun, termasuk tanaman yang kami sedang garap. Ini adalah tanaman porang. Kami lagi mempersiapkan untuk membuat pupuk organik cair. Nanti pupuk itu bisa diaplikasikan di daun, disemprotkan, atau di akar perakaran, dekat-dekat perakaran. Nah, caranya simple. Pupuk organik cair itu kita bisa gunakan bahan-bahan yang sehari-hari kita. Nah, ini saya sudah siapkan sampah-sampah, sampah dapur. Ini ada pecahan telur, kulit telur. Nah, ini macam-macam ya. Sampah organik. Sampah organik ini komponennya sekitar 30% dari volume ya. 30%. 30% Ini wadahnya dari kita sudah volume. siapkan. Wadahnya sudah kita siapkan. Isinya adalah pupuk bahan organik ini, sampah organik. Ini adalah molasses. Molasses itu nanti akan kita isi sekitar 10%. Kalau kurang molassesnya kita tambahkan gula merah juga bisa. Gula merah ya. Ini bahannya nanti Embernya untuk apa, Pak? ember untuk nyampur-nyampur. Ember untuk nyampur. Nanti Ntar dulu, Pak. Ini apa, Pak? ini starter ya. Starter itu bisa pakai E4 atau yang kita punya lah ya, yang kita punya pupuk organik. Starter itu apa, Pak? Starter itu jadi kita perlu mikroorganisme bantuan. Sebetulnya tidak perlu starter juga bisa, karena secara alami di sampah ini sudah ada mikroorganismenya. Biasanya berupa apa namanya, Bulat. ragi. Oh, ragi. Ragi ya, yeast ya, ragi termasuk mikroba pengurai. Sebetulnya nggak perlu, tapi ini ada tambahan. Mungkin mereka-mereka yang sudah biasa bergelut di bidang pertanian sudah menambahkan mikroorganisme tertentu yang menguntungkan tentu saja. Untuk misalnya bisa ditambahkan trichodermanya untuk anti jamur yang tidak menguntungkan. Yaitu tambahan-tambahan itu kita dapatkan dari startup yang sudah kita punya. Terus talenan ini untuk apa? Talenan ini untuk apa? Talenan ini untuk motong-motong. Kelewang ini untuk apa? Lewatnya Pisaunya ini. Nah, ini Pisaunya serius sekali untuk apa? sebelum kita pakai ini bahan-bahan ini kita potong-potong dulu. Oh, Kita potong-potong. Nah, dibawa ke ember. Bahan dipotong, dibawa ke ember. nah ini kita potong-potong dulu. Kenapa harus dipotong, Bu? Supaya nanti kan ini mengalami fermentasi ya. Nah, kalau fermentasi itu semakin kecil ukurannya, semakin mudah terjadinya fermentasi. Jadi makanya kita potong. Jadi Kalau intuk gimana? kalau diintuk boleh, tapi tidak praktis. Oh, tidak praktis. Tidak praktis. Yang praktis itu dipotong. Potong praktis.
Nah, Oh, pisang yang udah direbus boleh juga. boleh. Ini apa namanya? Kulit Kulit telur. telur. Nanti itu untuk menambah kalsiumnya. Kalsium. Kalau pisang goreng? Kalau pisang goreng, kalau pisang goreng itu agak susah untuk difermentasi karena mengandung minyak. Oh, jadi semua yang digoreng-goreng nggak boleh? Nggak boleh. Agak susah difermentasi. Daging mentah boleh? Boleh, Oh, daging mentah boleh. boleh. Untuk menambah kadar Misalnya beli daging ayam udah kadung busuk gitu, belum diolah, boleh buat sini. boleh, cuman agak bau nanti ininya. Oh, pupuknya jadi Pokoknya agak bau. Sebaiknya pakai apa enggak? Nggak usah pakai. Oh, nggak usah pakai. Nanti karena kita penanganannya itu nanti setelah jadi pupuknya itu agak repot. Karena Repot. jijik. Ya, agak repot. Jadi kita Repotnya kena jijik. ya karena jijik. Ini kira-kira satu hari ini berapa berapa kilo? Ini biasanya Yang sekarang ini pakai Polumo ya. Oh, Polumo. 30% bahan organik. Oh, 30% bahan organik, 10% gula, Nanti sisanya air. sisanya air mulasenya. Molasonya termasuk dalam gula itu, komponen gula. Mulase termasuk dalam komponen gula. Berapa persen dia? Dia total gula itu 10%. Total gula 10%. Berarti dengan gentong volume 50 kilo. Ini volume ya? Polumo. Boleh pakai kilo, boleh pakai volumonya. Oh, enggak juga, ini harus volume ya. Hitungannya volume ya. Iya, Polumo. Berarti sepertiga gentong ini diisi dengan ini sampah organik Kalau ini. mau kilo juga bisa, tapi agak repot kita ukurnya. Kilo juga bisa, tapi kurang praktis ngitungnya. Lebih baik, lebih gampang dengan volume. Polumo. Talenannya harus kepeh gitu ya. Taranannya harus kepeh karena biasa dipakai untuk membuat ini. Biasanya saya pakai untuk netek-netek. Netek-netek. Oh, kayak ngelawar gitu ya. Lebih seru ngelawar kayaknya tuh. Oh, Netek gini jadi pecah. oke. Sekarang lanjutannya Gula merahnya dipotong Iris. kecil untuk memudahkan pelarutan gula merah. apa gunanya gula merah ini? Gula merah itu untuk merangsang starter itu cepat tumbuh. Oh, si organik itu perlu gula Dia perlu gula. atau molasses. Ya, gula itu bisa didapat dari molasses atau dari gula merah atau gula putih. Tapi kalau disaranin molasses sama gula merah. Gula pasir nggak bisa? Bisa, cuman disaranin ini karena kan ini ada bagian lainnya, ada kandungan mineralnya. Karena gula merah itu ada kandungan mineral juga. Iya, Selain gulanya. selain sukrosanya. Oh, sukrosa. Sukrosa namanya. Berapa kilo gula untuk 5 liter volume 5 liter volume 50 kilogram ini? Ya 5 kilo lah, 10%. Oh, 10%. Ya total 5 kilo. 5 kilo kurang lebih, termasuk gula dan molase. Kita larutkan dulu
dengan menggunakan air, tapi jangan air PDAM ya, karena PDAM itu ada kaporitnya. Kita usahakan menggunakan air Sumur. Kita bejak-bejak. Kalau mau untuk mempercepat pelarutan ini bisa direbus. Oh, direbus. Terus dulu, nanti setelah dingin baru dimasukkan ke dalam. Kalau direbus nggak mati mikroorganismenya? Kalau ini kan nggak perlu ini kan untuk gulanya aja, komponen gulanya aja. Ini rasanya manis ya? Manis. Oh, udah pikir berubah jadi sampah. Udah legu rupanya. Ya, kita tuang dulu ya. Udah itu dituang ke dalam gentong. Nanti kalau kita aduk-aduk lagi ini, Kalau biarin hancur di gentong apa? bisa sih, cuma harus sering aduk. Oh, sampahnya diaduk. Ya kan setiap hari diaduk kan, Oh, sampahnya tiap hari diaduk. sampai sekitar seminggu. Oh. Terus nyediakan adukan berarti ya? Aduk kan mungkin bisa pakai Stick atau apa gitu ya? pakai apa namanya itu, Sendok. pipa paralon. Hmm. Paralon potong. Ya, ini kita tuangin. Ini namanya molasses ya. Molasses ini orang bilang apa namanya, ini produk sampingan dari pengolahan tebu di pabrik gula di pabrik gula di Oh, di pabrik gula. pabrik gula yang diproses dari bahan baku tebu. Ini hasil sampingannya yang sudah nggak dipakai dalam molasses. Molasses ini masih mengandung Gula. gula. Nah, makanya ini bisa dipakai. Molasses dituang juga ke dalam gentong sebagai bagian dari gula itu. Ini itu. Nanti dicuci, ini airnya dibawa ke sini. Oh. Ya, cuci nanti ini airnya dibawa ke sini. Masih itu? Itu masih? Masih pakai. Nah. Ini mencuci tangan di sini nanti. Ya. Oke, ntar kita alirin airnya. Molassesnya dicuci plastiknya. Karena penting sekali Biar nggak ada terbuang. ya, terbuang. Berapa pakainya? Nah, kita beri di sini. Molasses biasanya dibeli dari tempat lain. Bikin molasses nggak bisa? Nggak bisa. Kita pakai gula biasa. Produk samping dari pabrik gula itu molasses. Jadi ada suppliernya dia ya. Ada.
Kita juga bisa beli online kok. Tokopedia. Nah, sekarang kita masukkan sampah. Sampah organik yang sudah dipotong dimasukkan saja. Warnanya cukup cantik seperti kecap kecap cabai merah. Nah, ini bisa diaduk-aduk. Itu ada aduk. Lalu kita kasih air. Setelah semua sampah organik dimasukkan, gula dimasukkan, molasses dimasukkan dengan perbandingan berapa tadi? Nah, binatangnya senang karena manis baunya. Berapa perbandingannya tadi? Gula itu sisanya. Kalau bahan organik itu 30%, Gula 10%. gula 10%, sisanya 60% itu air. Oke, ini aromanya seperti rujak. 60% Seperti itu rujak air. manis baunya. Kalau kurang bahan organiknya bisa diisi sampai sekitar seminggu. Batas waktu isinya sekitar seminggu. Karena dalam masa seminggu itu kita akan setiap hari mengaduk. Hanya punya waktu seminggu untuk ngaduk-ngaduknya. Ya. Setelah itu kan dalam waktu seminggu itu kan sering dibuka ya. Dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena dia akan mengeluarkan gas Dalam 1 minggu. dalam seminggu, kurang lebih seminggu itu akan keluar gas. Proses fermentasi itu sedang aktifnya ini kan kadar gulanya lagi tinggi ini. Jadi pertama mikroorganisme itu akan menguraikan gula dulu, gula dari apa namanya, dari molasses sama gula yang kita isi. Nah setelah banyak dia nanti bahan-bahan sampah ini akan diuraikan. Nah proses penguraian itu akan menimbulkan gas. Karena itu kita harus buka setiap hari dan sering diaduk. Udah cukupnya. Dibuka setiap hari dan sering diaduk. Dan kita nggak punya starter, ini salah satu starter ya. Kalau kita nggak punya, cukup ini saja, begini kita biarkan karena secara alami di bahan-bahan sampah itu sudah ada mikroorganismenya, biasanya jamur, ragi dan sebagainya ya. Nah tapi kalau kita ingin lebih cepat prosesnya, kita bisa gunakan starter. Kelebihannya kalau ada starter itu sudah ada mikroorganisme pilihan. Jadi hasilnya lebih baik dengan starter apa? Lebih baik, karena ada tambahan mikroorganisme yang sudah dirancang oleh yang membuat starter itu. Biasanya orang-orang pertanian mereka sudah lebih expert di bidang itu kan. Berapa banyak diisi starter? Nah, Berapa banyak diisi starter? Kira-kira 2 sloki ini. Kira-kira 2 sloki, 2 tutup slokinya starter. Starter ini isinya mikroorganisme. Ya 3 lah. Ada 3 nih. Panglebihan bede. Mungkin. Paneman ada jauh. Setelah itu ditutup.
Itu diaduk dulu. Oh diaduk. Ada pengaduk ntar. Ada bekas. Oke, kita aduk ya. Nah, ini yang gede-gede itu masih gede-gede. Iya, Tenggelam ya. Batunya itu. Oh batunya boleh. ini Oh pisang yang masih gede ini. papaya. Papaya ya, yang gede itu dipecah dulu. Supaya lebih cepat fermentasinya. Oh lebih kecil lebih bagus gitu ya. Ini kecil lebih bagus. Dicacah lebih kecil lebih bagus, lebih halus lebih bagus. Ya, dan nanti kalau kita ada sini apa namanya? Ada kulit telur ya. Kulit telur itu nanti akan lembek dia. Oh dia kan lembek. Lembek nanti. Kalau kulit telur kalsiumnya lepas. Terus kulitnya diambil. Wah, iya kan ada hanyi lembek nanti hancur nanti. Warnanya cantik juga ya. Nah ini setiap hari kita aduk untuk supaya nutrisinya nyampur dia. Nutrisinya nyampur, lebih cepat berkembangnya terjadi proses fermentasi itu. Juga melepaskan gas ya. Nanti kira-kira sebulan ini udah bisa dipakai. Kita tutup. Diaduk setiap minggu, sebulan Setiap baru hari jadi. diaduk. Diaduk setiap hari selama seminggu, sebulan jadi. Jadi sebulan udah bisa dipakai kira-kira. Nah caranya make nanti disemprotkan. Oh diambil dari situ langsung aja disendok-sendok gitu. Disendok terus disaring karena kan penyemprotan perlu airnya saja kan. Oh disendok disaring. Saring. Itu di blender boleh. Blender nggak perlu karena kan nanti dia nanti menutupi lubang semprotan. Oh Ya dia tutupi disaring. lubang semprotan, Bagian-bagian disaring. yang besarnya akan tersaring, tinggal sari-sarinya aja. Sari-sarinya itu disemprotkan di tanaman. Lebih besarnya bisa kebalik ke sini lagi. Nanti kalau kita tidak memakai semprotan, nanti tinggal ambil ini lalu dicampur di air. Dicampur di air kira-kira 2 gelas aqua itu yang 240 itu ke dalam 16 liter air. Baru diaplikasikan di lapangan. Langsung disiram aja. Disiram atau kalau disemprot harus disaring dulu. Kalau nggak pakai semprotan tinggal disiram aja. Mana lebih efektif, semprot apa siram? Lebih efektif semprot. Kalau semprot itu kan gampang orang memakainya. Nah, jadi kalau siram biasanya daun nggak kena. Kalau semprot itu daunnya bisa kena. Kemudian kalau disiram itu kadang-kadang karena nyiramnya itu airnya gede, jadi tanah yang ada di permukaan akar porang itu lepas. Ya, jadi itu nah, karena itu disemprot. Oke. Oke.